Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kulla hasin in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita jumpa lagi pada pagi hari yang berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Itu bulan ini berurutan karena ada pergeseran hari yang harusnya saya Sabtu kedua, kebetulan pas ada acara ke Jakarta dirubah jadi ketiga, tapi hanya untuk bulan ini. Untuk bulan depan insya Allah pekan kedua Pak John, pekan keempat Pak Gunawan. Sekarang sesuai dengan jadwal, ini kajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhimpun di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Imam As-San'ani dengan kitab namanya Subulus Salam atau Jalan-Jalan Keselamatan. Diambil dari salah satu redaksi ayat di dalam Al-Quran, itu Subulus Salam. Kalau melihat urutan hadisnya, sekarang masih masuk pembahasan nazar seperti bulan lalu. Bulan lalu kan pembahasan tentang nazar ini. Dan sekarang kalau kita melihat hadisnya masih berkaitan dengan nazar, kecuali hadis yang terakhir ini sudah berkaitan dengan yang lain. Kemarin kita bahas bahwasannya sebetulnya nazar itu sesuatu yang kalau bisa kita hindarkan. Sampai Nabi mengatakan nazar itu tidak ada, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Orang seringkali suka ada suka merasa dengan nazar itu hajat kita semoga dimudahkan oleh Allah. Kita mengharap membuat suatu bisnis yang kalau misalnya bisnis ini jadi, saya bernazar akan kurban 5 sapi misalnya. Nah, mungkin bagi orang yang bernazar ketika itu ada perasaan, mudah-mudahan dengan nazar ini Allah memperlancar hajat saya. Nah, di sini Rasul mengatakan sebetulnya nazar tidak demikian. Sampai Nabi mengatakan nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan nazar itu tidak dilakukan, kata Rasulullah, kecuali oleh orang yang bakhil. Kenapa nazar tidak dilakukan kecuali oleh orang yang bakhil, kata Rasulullah? Karena dia mensyaratkan beribadah kalau Allah mengabulkan hajatnya. Kayak baru saja, kalau saya bisnisnya lancar, saya akan kurban 5 sapi. Artinya kan kurban 5 sapi itu bersyarat kalau bisnisnya lancar. Kalau misalnya saya dimudahkan atau diluluskan ujian ini, saya akan saum Senin Kamis 1 bulan, berarti 8 kali. Artinya saum sunnah ini akan dilakukan kalau ada sesuatu yang terpenuhi atau dikabulkan oleh Allah, yaitu lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian berarti ibadahnya tidak akan dilakukan. Itu yang kata Rasulullah. Sehingga orang yang bernazar itu tidak melakukannya kecuali orang yang bakhil. Walaupun ini bukan berarti memastikan setiap orang yang nazar berarti bakhil, bukan. Ini hanya ungkapan umum saja dari Rasulullah SAW. Nah, khawatir nazar itu tidak bisa kita laksanakan, lebih baik kita menghindari yang namanya nazar. Kalau kita punya hajat kepada Allah, ya cukup doa kepada Allah. Tidak perlu membebankan diri dengan yang namanya nazar. Walaupun nazar itu dibolehkan. Nazar itu kan kenapa sampai sekarang masih ada atau masih dibolehkan nazar itu? Karena sebetulnya nazar itu adalah peralihan.
Artinya maksudnya begini, nadar itu sebelum datangnya Islam orang-orang jahiliyah sudah melakukan. Cuman nadarnya bukan atas nama Allah, dan nadarnya boleh jadi dalam hal yang sifatnya maksiat. Nah kemudian datang Islam, budaya itu tidak bisa hilang nadar itu, tapi diganti yang awalnya syirik, nadar atas nama selain Allah. Nah sekarang nadarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nadar itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebiasaan rakyat ketika itu, bukan syariat tersendiri yang kemudian Islam memerintahkan nadar, bukan. Jadi awalnya nadar itu sudah menjadi budaya orang-orang jahiliyah. Datangnya Islam itu budaya ini tidak bisa dihindar, paling tidak dirubah yang namanya untuk siapa ini. Maka nadar yang biasanya untuk selain Allah dirubah menjadi untuk Allah. Nadar yang sebelumnya berjanji melakukan maksiat ini dirubah menjadi nadar berkaitan dengan kebaikan. Nah karenanya hadis yang sekarang ini lanjutan yang sebelumnya, ini ada penggalan. Walil Bukhari min hadits Aisyah radhiyallahu anha wa man nadhara ayasi Allah fala ya'sih. Ini hadis nomor 1278. Menurut hadis Aisyah yang diriwayatkan Al-Bukhari, siapa yang bernadar hendak bermaksiat kepada Allah, janganlah ia melakukan maksiat tersebut. Jadi nggak boleh, demi Allah kalau saya punya rezeki saya mau ke klub malam sehari 3 kali, minum obat, mau judi, traktir judi, itu tidak boleh dilakukan karena itu nadar, tapi nadarnya adalah melakukan maksiat, maka tidak boleh dilakukan. Apakah kemudian ketika tidak dilakukan kafaratnya berlaku? Kafaratnya berlaku. Jadi kalau nadar untuk melakukan maksiat, maksiatnya tidak boleh dilakukan, tapi kafaratnya tetap berlaku, saum 3 hari atau ngasih makan 10 fakir miskin. Jadi dosanya tidak boleh dilakukan, nadarnya berlaku. Nah ini kan berarti artinya nadar itu sebetulnya hanya membebankan diri sendiri, jadi tidak perlu nadar. Kalau urusan ini mudahkan ya cukup berdoa kepada Allah, tidak perlu bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Uqbah bin Amir qala nadarat ukhti an tamshiya ila baitillah khafiyatan, sampai akhir ayat. Dari Uqbah bin Amir berkata, saudara perempuanku pernah bernadar hendak berjalan ke Baitullah dengan kaki telanjang. Lalu ia menyuruhku untuk meminta fatwa tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan aku segera menemui Rasulullah SAW, dan Nabi SAW bersabda, hendaknya ia berjalan dan naik kendaraan. Nah ini nadarnya dilakukan ke Baitullah, tapi tidak seluruhnya dilakukan. Sehingga ada ahli hadis yang mengatakan di sisi lain Rasul pun memerintahkan kepada dia untuk membayar kafarah. Artinya nadar yang menyebabkan diri madarat itu tidak boleh dilakukan. Jadi kebayang jalan dari Madinah ke Mekah dengan telanjang kaki, ini kan membahayakan. Nah mungkin dulu orang ini begitu antusias mengharapkan sesuatu dikabulkan oleh Allah, maka benar nadarnya nggak kira-kira jalan dari Madinah ke Mekah, mau sudah dikabulkan, berat gini. Maka kemudian minta tolong kepada saudaranya Uqbah bin Amir supaya bertanya kepada Rasulullah, minta fatwa. Nah Rasul mengatakan, engkau telah bernadar itu lakukanlah, tapi gunakan senang. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan diri itu binasa. La darara wa la dirar. Tidak boleh membuat diri menjadi binasa. Pak John misalnya bernadar kalau punya bisnis mau ke Bali tapi jalan kaki. Kemudian ketika nyebrang dari Banyuwangi ke Bali berenang gitu. Nah itu nggak boleh dilakukan karena itu menyebabkan diri menjadi rusak gitu. Maka nadarnya bisa dilakukan berangkat ke sana, tapi ya gunakan fasilitas kendaraan. Jadi tidak boleh melakukan nadar kalau itu memang membahayakan diri. Atau Pak Gunawan nadar kalau dilancarkan oleh Allah minum cuka,
Nah, itu kan bahaya, tidak boleh dilakukan. Tapi kifarah tetap berlaku. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala istafta Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiyahu faqala iqdi anha. Dan dari Ibnu Abbas berkata, Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nadar ibunya yang telah meninggal sebelum dilaksanakan. Beliau bersabda, laksanakanlah untuknya. Nah, ini kalau kita bernadar pun khawatir usia kita tidak sampai sebelum kita melakukan, kalau bisa dicatat karena ini utang kepada Allah. Jadi kodok saum ya. Kemudian nadar, ini hutang kita kepada Allah. Sebagaimana kita punya hutang kepada sesama dicatat supaya kalau kita meninggal ahli waris bisa membayarkan, pun juga hutang kepada Allah. Kalau kodok saum ini sering kita bahas ya. Nabi mengatakan man mata fa'alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Siapa yang punya kewajiban kodok saum kemudian dia meninggal sebelum membayar qadanya, shoma anhu waliyuhu, maka keluarganya mensaumkan, mengqadhakan. Hadis lain dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuwfiyat ummi, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat dan aku tahu dia punya kewajiban mengqadha saum, tapi dia tidak sempat mengqadhanya kebelum meninggal. Apakah aku mengqadhanya ya Rasulullah? Rasul menjawab tapi dengan pertanyaan dulu. Bagaimana seandainya ibumu punya utang uang kepada sesama, kepada tetangga atau kepada kerabat? Kamu mau membayarkan nggak untuk almarhumah? Rasul mengatakan, laki-laki ini bilang, pasti saya akan membayarnya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan di kalimat akhirnya, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Kalau itu saja harus engkau bayar atau engkau ingin bayar untuk melunasi hutang ibumu, pada ini hutang kepada sesama. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Dan hutang kepada Allah lebih pantas atau lebih berhak untuk dibayarkan. Ini dalil qadha saum yang apabila saudara kita meninggal tapi belum sempat membayarnya, maka ahli warisnya mengqadhakan saumnya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Enggak bertentangan. Karena redaksinya idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila seseorang wafat maka putuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Maksud putusnya apa? Amalan dia. Karena dia sudah meninggal, otomatis tidak bisa beramal lagi. Yang langgeng itu adalah 3 amal tadi. Ini amalan dia. Tapi amalan orang lain masih mungkin bermanfaat untuk dia. Kan orang lain masih hidup. Di antaranya apa? Hadis Nabi banyak yang menjelaskan tentang itu. Contohnya tentang sedekah atas nama almarhum orang tua yang sudah wafat. Hadis Bukhari. Hadisnya hadis Bukhari. Yang ya Rasulullah, ibuku sudah wafat, aku punya harta, apakah aku bisa sedekah atas nama ibuku? Rasulullah mengatakan ifal, lakukanlah. Yang mengamalkan kan anaknya, tapi dengan amalan ini masih bisa memberikan manfaat untuk yang sudah wafat, dengan catatan amalan-amalan tertentu yang digariskan oleh Rasul. Di luar amalan itu nggak bisa. Contohnya sholat atas nama orang tua itu nggak bisa, atau amalan saum Ramadan atas nama orang tua itu nggak bisa. Tapi kalau sudah dikasih petunjuk oleh Rasul dan hadisnya sahih jelas, itu bisa. Tidak bertentangan dengan hadis yang 3 amalan putus tadi. Nah, di antaranya juga adalah yang ini yang barusan ini nazar. Nazar itu dilakukan oleh seseorang, itu janji kepada Allah, tapi belum dilaksanakan, belum meninggal. Nah, ini yang kalau dikaitkan dengan hadis yang hutang tadi, di mana hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, nazar pun demikian karena sama-sama hutang. Jadi kalau orang tua kita punya
nazar dan belum terlaksanakan, supaya hisabnya mudah, maka keluarganya melakukannya. Bukan berarti ini peralihan hutang ya, bukan otomatis. Kayak begini, kita punya orang tua, punya saudara meninggal dan dia punya hutang materi, kewajibannya jatuh kepada siapa? Kalau dikatakan kewajiban tidak. Cuman ini ahli warisnya juga atau tidak? Kalau ahli warisnya sayang kepada orang tuanya, membayarkan. Tapi kalau anaknya tidak sayang kepada orang tuanya, kalaupun tidak membayarkan, anaknya tidak dosa. Cuman orang tuanya kasihan. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah tidak membebankan dosa seseorang kepada orang lain. Jadi anak itu bukan wajib membayarkan, tapi anak itu kasihan kepada orang tuanya. Tidak otomatis hutang itu beralih ke anaknya. Cuman anaknya itu kasihan tidak kepada orang tuanya nanti di akhirat. Kalau kasihan otomatis dibayarkan oleh anaknya. Tapi kalau orang anaknya tidak sayang kepada orang tua, anaknya sebetulnya berdosa. Karena hutang itu tetap tanggung jawab almarhum. Tanggung jawab atau istri juga gitu, suami punya hutang dan itu hutang suami bukan hutang istri. Suami meninggal, apakah hutangnya beralih otomatis kepada istri? Kalau dikatakan istri wajib membayarnya, enggak. Cuma istrinya sayang tidak kepada almarhum mantan suami. Kalau sayang ya dibayarkan. Tapi kalau sepanjang hidupnya ngeselin, syukur atau dibayar. Itu mengenai pun juga suami istrinya meninggal bawa utang. Kalau suaminya sayang kepada istri ya dibayarkan. Tapi kan ada suami yang istrinya meninggal malah bilang merdeka gitu kan, pengen nikah lagi. Nah ini beda lagi. Jadi bukan otomatis beralih, tapi ini kalimat masalah sayang atau tidak kepada orang yang meninggalkan kita atau kepada almarhum. Nazar pun demikian. Tidak otomatis nazar almarhum tidak ke kita, cuman kita sayang tidak kepada dia. Kalau sayang kita tunaikan nazar. Kalau kita tidak sanggup ya berarti kita membayarkan kifaratnya. Itu mengenai nazarnya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Sabit bin Abdahhak berkata, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bernadar menyembelih unta di Bawanah. Lalu ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan hal itu. Beliau bertanya, apakah di situ ada berhala yang disembah? Ia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah di situ pernah dirayakan hari mereka? Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, penuhilah nazarmu, sesungguhnya nazar itu tidak boleh dilaksanakan bila ia mendurhakai Allah, memutuskan tali persaudaraan, dan nazar atas sesuatu yang tidak ia miliki. Pak John punya nazar, kalau saya punya dimudahkan oleh Allah urusan, maka saya akan kasihkan mobil tetangga untuk orang lain. Itu nggak boleh. Jadi nazar itu harus berkaitan dengan yang dimiliki dan tidak boleh berkaitan dengan perkara-perkara. Kalau terlanjur bernazar, nazarnya tidak boleh dilakukan, kifaratnya berlaku. Kifaratnya berlaku. Nah ini diantaranya tadi ya, bernazar tidak boleh dilakukan kalau niatnya adalah menyembelih, kemudian dilakukannya di tempat-tempat yang ada berhala, itu tidak boleh. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini kelihatannya tidak ada kaitan dengan nazar, tapi sebetulnya ada. La tushaddur rihal atau la tashuddur rihal illa ila salasah masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjid hadza, hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Kuini atau Masjid Nabawi. Ini hadis ini ada banyak hikmahnya. Yang pertama adalah kalau kita punya rezeki, sebelum kita berangkat ke Eropa, berangkat ke Amerika, ke Ciganjur gitu,
dahulukan dulu untuk melakukan ziarah ke tempat 3 masjid ini, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Itu berdekatan ya. Orang kalau ke Masjidil Haram masih sih tidak ke Nabawi ya. Pasti kalau ke Saudi pasti kedua tempat ini. Nah, ini Masjidil Aqsa agak berjauhan, apalagi kondisi sekarang lagi perang yang tidak usai. Nah, kalau punya rezeki sebelum kita rihlah perjalanan ke negara lain, kita utamakan kepada 3 masjid ini. Masjidil Haram ini masjid yang tertua di jagat alam raya. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? Ada hadis Nabi yang mengatakan jarak pembangunan Masjidil Haram atau Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun, hadis Bukhari. Jaraknya 40 tahun. Jadi sebetulnya Masjidil Aqsa itu masjid yang sudah sangat tua sekali. Ketika Ka'bah itu dibangun jadi utuh ya, tanda petik utuh itu pada zaman Nabi Ibrahim, itu berarti 40 tahun setelahnya itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini hadis Bukhari, hadis sahih. Masjidil Aqsa itu wilayah yang segi 4 itu ya. Di dalamnya itu ada beberapa masjid. Saya belum Allah karuniakan rezeki ke Masjidil Aqsa, Pak Haji aja sudah pernah. Jadi kalau punya rezeki utamakan ke sana dulu. Kalau sudah ketiga masjid ini baru boleh kita berangkat ke yang lain. Bukan berarti ini suatu kewajiban ya. Kecuali kalau haji mampu ya berarti wajib daftar terlebih dahulu. Kapan mampu berangkatnya itu sesuai dengan antrian pemerintah. Sekarang antri 24 tahun haji Kota Bandung. Jadi kalau berangkat sekarang 2024 ya 24 tahun lagi baru dapat. Itu teorinya, prakteknya biasanya berkurang karena di tengah jalan ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri segala macam. Tapi kan antrinya panjang. Nah, kenapa antrian ini bisa panjang? Ini masalah dana talangan. Jadi orang belum punya uang 25 juta untuk beli kursi, demi mendapatkan kursi supaya cepat ada panggilan, 25 jutanya pinjam dulu ke bank. Akhirnya kan antrian menjadi panjang. Kayaknya Indonesia terpanjang sedunia mungkin, itu antrian paling panjang. Nah, lepas daripada itu baru kita boleh ziarah ke tempat yang lain. Nah, apa kaitannya dengan nadar? Kalaupun kita punya hajat kepada Allah, bisnis, kemudian kita ingin bernadar, nadarnya berbentuk safar, perjalanan, utamakan nadarnya itu adalah ketiga tempat masjid ini. Karena kalau bernadar ketiga masjid ini, pertama memang dianjurkan ziarah ke masjid ini. Yang kedua, keutamaan di dalamnya banyak. Yang ketiga, ini bukan tempat maksiat. Artinya nadar kesini itu walaupun membebani diri sendiri dengan nadar tersebut, karena Rasul mengatakan nadar itu adalah beban, tapi di balik beban itu banyak keutamaan. Sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda 100.000. Masjid Nabawi demikian, Masjidil Aqsa juga berlipat ganda jauh dibandingkan masjid pada keinginan. Jadi kalau nadar dengan hajat yang sangat besar dan memungkinkan dikabulkan, kalau ziarah ke sini maka nadar ke sini, ini yang dianjurkan. Tanda petik dianjurkan, artinya walaupun beban tapi ada manfaat di balik nadar tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Umar qala qultu ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram qala awfi binadri. Hadis muttafaqun alaih wa zada al-Bukhari fi riwayat fa'taqif lailatan. Nah, ini masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, pada masa jahiliyah aku pernah bernadar akan beriktikaf semalaman di Masjidil Haram. Beliau bersabda, penuhilah nadarmu. Ini nadarnya, saya ketika baca hadis ini agak bingung juga. Ini apakah Umar itu sudah ada firasat dia akan masuk Islam? Artinya ketika beliau masuk Islam, dia seperti sudah ada firasat akan masuk Islam, sehingga ketika belum masuk Islam pun Umar itu bernadar akan beriktikaf di Masjidil Haram, otomatis beribadah. Ataukah kemungkinan yang kedua,
Umar itu ketika itu nazar, ketika masih jahiliyah ingin beriktikaf di Masjidil Haram. Artinya di situ ada Ka'bah. Ka'bah kan sudah ada, tapi di sekitarnya dikelilingi oleh berhala. Yang boleh jadi dulu tuh nazarnya adalah di sekitaran Ka'bah, tapi niatnya untuk mengagungkan berhala, untuk mengagungkan Allah. Nah kemudian masuk Islam, berhalanya sudah hilang. Artinya kan jadi simbol tauhid di situ. Sementara Umar masih ingat dulu pernah bernazar. Apakah harus dilakukan? Ternyata Rasul mengatakan lakukan. Cuma nazarnya bukan kepada berhala tapi kepada Allah, karena di situ berhala sudah tidak ada. Ini ada dua kemungkinan. Tapi kalau saya lebih meyakini yang kedua. Karena pertama, tidak ada riwayat yang menjelaskan Umar punya firasat akan masuk Islam. Bahkan justru masuk Islamnya itu tiba-tiba, di luar dugaan beliau. Awalnya mau mengejar adiknya karena masuk Islam, tapi ternyata pas sampai di dekat rumah adiknya sedang membaca Quran surah Toha ayat 1 sampai ayat 5. Awalnya benci kepada Rasul, pas dengar surah Toha langsung mengatakan ini bukan perkataan manusia biasa, ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukan perkataan manusia. Jadi memang hidayah itu hak prerogatif Allah, ya. Cukup dibacakan Quran masuk Islam. Tapi ketika belum dibacakan Quran, ada yang belum berhak mendapatkan hidayah, dibacakan Quran anggarnya tidak sedikit gitu. Tapi Umar yang awalnya benci kepada Rasul sampai mengatakan tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali Rasul. Tapi setelah masuk Islam langsung berubah. Tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini melainkan cintaku kepada Rasulullah SAW. Nah, artinya kan masuk Islamnya tiba-tiba, tidak ada firasat atau tidak apapun. Tapi setelah masuk Islam, dia teringat ada nazar yang belum pernah terucapkan di Masjidil Haram. Nazar itu ternyata masih tetap berlaku dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti ada ifan. Dan kenapa Rasul memerintahkan? Karena nazarnya di Ka'bah dan kondisinya sudah berubah. Kalau dulu nazar di Ka'bah menyembah berhala, setelah Islam menyebar, nazar di Ka'bah berarti adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang terakhir, ini hadis sudah lepas dari nazar. Ini hadis tentang hakim, ya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudat salasah isnani fil nar wa wahid fil jannah. Dari Buraidah berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan hakim, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut, maka tempatnya di surga. Jadi ini hadis yang punya ilmu dan kemudian bersikap adil dengan ilmu tersebut atau dengan fakta di persidangan. Jadi berarti surga. Dan memang hadis Nabi, ya, 7 golongan yang dijamin masuk surga, 1 yang dijamin mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama kali disebut oleh Rasul itu adalah Imam Adil. Imam di sini artinya boleh jadi pemimpin atau boleh jadi hakim. Itu hakim yang adil. Nah, kemudian yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang dari kebenaran tersebut, maka tempatnya di neraka. Yang ketiga adalah hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat tanpa didasari ilmu, maka tempatnya di neraka. Artinya kalau orang tidak punya ilmu yang cukup tapi memaksakan diri jadi hakim, itu menjerumuskan diri masuk ke dalam neraka. Karena di sini yang ketiga ini, jadi hakim yang memutus hukum masyarakat tanpa didasari ilmu, artinya tidak punya ilmu, tidak cukup ilmu, memutuskan akhirnya salah, itu berarti menjerumuskan dirinya kepada neraka. Atau yang kedua, ilmunya, dia punya ilmu tapi tidak menggunakan ilmunya untuk memutus, malah bersikap tidak adil, itu pun neraka. Berarti syarat jadi hakim itu 2, pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bersikap adil. Dan ini berlaku pada hakim apapun, termasuk hakim garis.
bola itu harus ada ilmunya. Nggak tahu cara sepak bola tapi jadi wasit gitu, kan bahaya. Nah ini mengenai jadi hakim. Sehingga dulu Imam Malik ya, Abu Hanifah Abu Malik, Abu Hanifah yang disiksa oleh khalifah gara-gara tidak mau menjadi hakim. Jadi Khalifah Harun al-Rashid, suatu saat Khalifah Harun al-Rashid memanggil Imam Abu Hanifah untuk menjadi hakim, tapi kemudian beliau menolak. Saya tidak mau menjadi hakim, saya lebih pilih menjadi seorang pengajar di masjid-masjid gitu. Alasannya diantaranya adalah beliau khawatir tidak mampu menjadi hakim. Padahal beliau berilmu, tapi kan khawatir bersikap tidak adil, sehingga beliau memilih menjadi pengajar. Walaupun menjadi pengajar pun hisabnya besar juga kalau masih nilai tidak adil. Jadi wa'atikul ladzi haqqin haqqah, berikanlah yang berhak haknya gitu. Jangan sampai memberikan nilai yang tidak adil. Ujiannya jelek tapi asal nama itu gelis gitu kan, bagusnya itu dihisab ku Allah. Pengalaman ya nggak boleh. Jadi harus ngasih nilai apa. Kan intinya adil itu memberikan hak kepada yang berhak gitu kan. Jadi sebetulnya potensi tidak adil itu pada semua profesi ada, termasuk pada dosen itu ketika memberikan nilai. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini materi kita pada pagi hari ini. Masih ada beberapa waktu untuk diskusi, barangkali ada yang perlu kita bahas, baik materi berkaitan dengan materi pagi kita atau di luar materi. Sebelumnya maka dilihatkan hadis yang pertama, kenapa tidak disebutkan dari nabinya atau dari Rasul? Ini langsung wal Bukhari an hadisi Aisyah. Jadi seakan-akan hadis Aisyah itu sebetulnya lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Jadi hadis 1277 itu hadisnya masih berkaitan dengan nazar dan kaitannya dengan nazar maksiat. Maka kemudian ini hanya menjadi penggalannya. Tapi sebetulnya ini hadis marfu, hadis di mana Rasul mengucapkan, Rasul bersabda, tapi kalimatnya oleh penyusun itu diringkas supaya tidak terlalu panjang. Maka kemudian di sini dikatakan menurut hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Bukhari meriwayatkan ujungnya itu adalah Aisyah. Rasul bersabda, siapa yang bernazar hendak bermaksiat kepada Allah, janganlah ia melakukan maksiat tersebut. Yang bersama tetap Nabi. Ini hanya penyusun meringkas supaya tidak terlalu panjang. Ya. Wallahu a'lam. Ini mengenai nazar untuk membayar hutang orang tua yang sudah meninggal. Ketika pinjam uang, orang itu malah ikut menandatangani istrinya dan anak-anaknya. Nah, tapi ketika yang bersangkutan sudah meninggal dan istrinya, terutama juga anak-anaknya, punya kemampuan untuk menutupi hutang orang tuanya, tapi dia tidak melakukannya. Pertama kan pelanggarannya atau dosanya dosa karena inkar terhadap nazarnya, itu kan. Jadi yang kedua, dia melakukan pembiaran terhadap utang orang tuanya, itu kan dosa juga. Jadi dosanya itu dosa nazar tidak lakukan, dosa tidak membayarkan utang orang tuanya. Itu kan bisa juga sebagai memutuskan silaturahmi anak terhadap orang tua, dimana anak itu kan juga harus mendoakan sebenarnya
bagaimana doanya bisa dikabulkan sedangkan utang orang tuanya dia tidak penuhi gitu kan. Sehingga ketika istri atau terutama anaknya ya yang punya kemampuan untuk menutupi utang-utang yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah almarhum, pertama dosanya itu dosa melanggar terhadap ajar, kedua terhadap karena tidak sayang terhadap orang tua, melakukan pembiaran. Dalam hukum aja melakukan pembiaran, melakukan suatu pelanggaran itu kan sudah pidana itu. Jadi yang ketiga silaturahmi. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya dosa dari seorang anak ya dalam kaitan dengan orang tuanya itu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, kaitan dengan ketiga masjid. Kalau Masjid Haram sama Masjid Nabawi kan aman. Sekarang ini Masjidil Aqsa sudah mau dikuasai oleh Israel karena Israel menganggap bahwa Yerusalem Timur itu adalah bagian dari tanahnya yang dijanjikan dalam Taurat ya. Nah sekarang ini kan sudah mulai. Nah memang posisi Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu berada di tengah-tengah tiga umat yang berbeda agama. Ada kampung Yahudi, ada kampung Kristiani, ada kampung Muslim, itu di situ yang mengelilinginya itu. Sehingga sebenarnya kalau dalam keadaan normal mereka itu rukun. Ketika azan juga di gereja bunyi-bunyi macam itulah. Di situ keindahan beragama itu kelihatan. Tapi dalam kondisi sekarang di mana negara Israelnya berbuat seperti itu, umat bangsanya aja juga ikut juga itu mendolimi kaum muslimin seperti bantuan, misalnya bantuan dari luar negaranya untuk kepentingan bangsa dijajah itu kan sampai dilempar-lempar, dibuang. Jadi sudah terprovokasi oleh negaranya gitu. Nah ini masalah bahwa ketika masjid itu dijaga oleh Gusti Allah kan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, tapi Masjid Al-Aqsa bagaimana gitu. Ini penjagaan Gusti Allah itu seperti apa gitu. Nah mungkin dosa ya kalau Akang berkata bahwa sepertinya Gusti Allah melakukan pembiaran gitu. Nah itu kan dosa, itu suudan seperti itu. Mungkin ada hikmahnya, entah apalah bagaimana. Tapi ketika kehormatan umat Islam di Yerusalem, di mana Masjidil Haram itu diduduki ya, oleh orang-orang Yahudi, betapa sedihnya kita ya. Betapa sedihnya, mana janji Allah. Masih. Assalamualaikum. Yang pertama dulu ya mengenai utang. Jadi berawal dari begini, berawal dari urusan kita di hadapan Allah ya. Jadi dalam Islam itu ini agak panjang ya. Dalam Islam itu orang itu bertanggung jawab atas dirinya. Tidak ini awal dulu ya, awal berangkatnya. Dalam Islam itu orang itu bertanggung jawab di hadapan Allah atas dirinya, bukan bertanggung jawab atas orang lain. Itu dari awal dulu ya, ininya prinsip awalnya. Dan itu diantara hadisnya itu adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini prinsip awal dulu itu. Jadi kalau saya bikin dosa, apakah dosa yang sifatnya adami kepada sesama ataukah dosa kepada Allah? Siapapun tidak bertanggung jawab di hadapan Allah atas dosa saya kecuali saya sendiri. Walaupun jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Engkau akan datang kepada Allah sendirian dan bertanggung jawab atas dosa yang telah dilakukan dan akan mendapatkan pahala atas yang dilakukan sendiri.
bukan ditanggung jawab oleh orang lain, gitu. Khususnya untuk dosa ya, pada taziru waziratun wizra ukhra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hutang. Nah, hutang ini tadi ada sedikit yang harus saya verifikasi, berarti si ibu itu bertanda tanya ya. Nah, ini berarti ada dua kondisi kalau saya melihat. Apakah ini hutang suami sebagai pribadi, artinya istri tidak tahu nih, atau istri tahu setelah suami berhutang. Artinya kan memang ini suami yang inisiatif sendiri berhutang, berarti ini tanggung jawab suami. Maka ketika suami meninggal punya hutang, sebetulnya itu urusan dia dengan Allah. Ahli waris tidak menjadi terbebankan oleh hutang almarhum secara hukum. Hanya masalah ini kasihan nggak kalau almarhum dibiarkan kemudian menggantung. Kan jangankan orang yang meninggal biasa, orang yang syahid pun kalau punya hutang ditangguhkan untuk masuk surga sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli waris. Artinya kan sebetulnya dengan kalimat Nabi sampai ahli waris membayarkan, artinya kan yang tanggung resiko itu siapa? Almarhum ya. Sejauh mana ahli waris kasihan kepada dia baru dia selamat, kalau enggak berarti dia tidak selamat. Nah, tapi kalau kasus yang barusan Bapak sampaikan itu berarti hutang bersama itu. Karena si suaminya pinjam, saksinya adalah keluarganya, terus anaknya bakal ikut tanda tanya. Berarti ini bukan tanggung jawab sendiri suami, tapi itu tanggung jawab bersama. Ya kalau itu suaminya meninggal, ya keluarganya harus ganti karena dia tanda. Nah, yang maksud awal saya itu tadi adalah kalau misalnya saya punya inisiatif hutang sendiri, saya pinjam buat kebutuhan apa, istri nggak tahu. Nah, udah gitu saya bikin catatan, saya kasih tahu istri ini hutang gitu. Istri kan baru tahu. Seandainya saya meninggal, terus istri nggak mau bayar hutang, istri bayar hutang. Cuman, sejauh mana cintamu padaku? Gitu. Tidak mau membayarkan hutang. Nah, beda halnya kalau misalnya saya pinjam hutang, saya bilang ke istri ini mau pinjam hutang, nih tahu ya, kayaknya tanda tangan nih. Tanda tangannya dia itu kan pertanda ini hutang bersama. Jadi kalau saya meninggal ini ada yang lain yang harus punya kewajiban membayar. Ya. Jadi ada prinsip awal bahwasanya manusia itu datang kepada Allah sendiri dan bertanggung jawab atas dosa dirinya. Yang kedua, teknis berhutang tadi. Kalau itu hutang bersama ya tanggung jawab bersama. Kalau hutang sendiri ya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nah kalau kasus yang barusan disampaikan oleh Pak Haji Arca, yaitu kalau saya memahami itu hutang bersama ya, ahli waris punya tanggung jawab membayarkan hutang. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini baru pendahuluan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, itu. Ini Masjidil Haram. Atau nggak apa-apa, ini Masjidil Haram dilanjutkan ya. Ini karena masih berkaitan dengan hutang, maka bagaimana? Ya, tentang nazar itu kan kalau misalnya orang sebelum masuk Islam, nazar kan diatur dalam aturan Islam. Iya. Ada orang yang dia belum masuk Islam, dia nazar kan nazarnya di luar Islam. Iya. Orang yang ini aja yang dia berbuat dosa saja, ketika masuk Islam dia dihapuskan. Iya. Berarti nazar pun sebetulnya kan dia tidak berhak untuk menunaikan kewajiban nazarnya. Seperti tadi kan Umar masih jahiliyah. Tapi itu udah jelas kan? Jelas lah. Kita nanti ujungnya itu. Itu kan nazar itu kan dalam hukum Islam itu. Jadi kalau dia sebelum masuk Islam sebenarnya kan tidak mengikat hukum Islam itu sendiri. Gitu. Jadi ketika Umar nazar itu kan nazarnya bukan nazar karena syariat Islam gitu. Nah, tapi kenapa masih dipenuhi gitu? Ya termasuk tadi kan kaitan dengan dosa saja. Ketika dia masih jahiliyah kan dosanya dihapus ketika masuk Islam. Terus itu aja mungkin sebentar. Sebetulnya itu pertanyaan yang ada di benak saya. Ketika melihat ini kan sebelum masuk Islam gitu kan. Sementara kan orang bikin dosa, bikin amalan sebelum masuk Islam kan itu nggak ada nilainya.
Ketika masuk Islam dosanya diampuni seluruhnya, dan amal solehnya pun nggak dianggap. Baru dianggap ketika masuk Islam, itulah titik nol pertama untuk kaitannya dengan dosa dan pahala. Cuma masalahnya ini kan umat dilakukan sebelum masuk Islam, tapi Rasul mengatakan, dan ini hadis sahih, lakukanlah. Makanya tadi saya memahami, boleh jadi ini adalah nadar, karena nadar itu sifatnya tuh sebetulnya nadar ini Pak, nadar itu bukan, kalau saya memahami nadar itu bukan syariat, tapi nadar itu budaya yang terjadi, bukan masalah kifaratnya ya, kifaratnya itu syariat, tapi nazarnya itu saya kalau bla 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 melakukan. Kenapa saya katakan itu bukan syariat? Karena tidak ada perintah nazar dari Allah dan dari Rasul. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis kayak orang-orang yang beriman bernadarlah, nggak ada. Justru malah sebaliknya, Rasul menganjurkan jangan bernadar. Ini berarti kaitannya dengan budaya. Nah, budaya itu kemudian berlanjut ketika Islam datang, maka disitulah ada yang namanya Islamisasi nadar, yang awalnya menyembah selain Allah menjadi menyembah Allah. Nah, kebetulan nadarnya Umar itu adalah di tempat yang baik, yang sebelum datangnya Islam tempat baik itu dikelilingi oleh Ka'bah, oleh berhala. Datangnya Islam berhala hancur, tapi Umar teringat dulu pernah bernadar. Kemudian disitulah Rasul mengatakan lakukanlah nadar, artinya lakukanlah budaya tersebut atau nadar tersebut yang terlanjur diucapkan. Nah, cuman saya mencoba ngubuk-ngubuk hadis ini, Pak. Apakah perintah Rasul lakukanlah nadar ini, apakah ini artinya perintah dari Rasul dan suatu keharusan karena sudah terucapkan dahulu, sehingga kalau tidak dilakukan harus bayar kifarah? Ataukah yang kedua, apakah ini sebatas anjuran dari Rasul melakukan, kalaupun tidak dilakukan tidak perlu membayar kifarah karena ini yang sudah dilakukan atau diucapkan sebelum masa jahiliyah? Itu saya coba mencari jawaban itu tidak ketemu. Cuman kan ketika memahami hadis ini secara literal, secara tekstual, Rasul memerintahkan melakukan, dan berarti harus dilakukan, dan ini hanya berkaitan dengan nadar saja. Selain dengan itu berarti jangan. Itu mengenai nadar. Ini pun menjadi catatan, nadar itu sebetulnya nggak urgent, nggak perlu diucapkan juga gitu. Ini pun menjadi tambahan dalil saja, tidak perlu bernadar. Intinya adalah kita menghukumi dalil ini secara tekstual. Rasul memerintahkan dalam kondisi begini, kalaupun ini menimpa kita, ya kita lakukan. Cuman alhamdulillah kita tidak pernah beragama muslim gitu. Tapi insya Allah berarti kita tidak perlu hadis ini tidak berkaitan dengan kita. Kemudian tadi berkaitan dengan Masjidil Haram. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Ini doa Nabi Ibrahim meminta keamanan untuk Mekah. Baladan amina artinya meminta keamanan untuk Mekah, otomatis ya berdekatan dengan Madinah juga. Doa Nabi Ibrahim langgeng sampai sekarang. Allah berikan keamanan kepada Jazirah Saudi Arabia, negara Saudi Arabia, khususnya Mekah dan Madinah. Tapi kan tidak ada doa Nabi yang meminta keamanan untuk Masjidil Aqsa. Cuman yang ada itu minta keberkahan saja. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah wilayah Syam kami. Dan berkah itu kan kaitannya belum tentu antara aman dengan berkah kan dua hal yang berbeda ya. Ya kalau Mekah itu pasti berkah lah. Ya. Ketika Nabi mengatakan Allahumma ja'al hadza baladan amina, kemudian kalimat selanjutnya warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Ini berarti kan minta aman dan minta berkah. Tapi kalau kaitannya dengan Syam itu kan kalau sekarang 4 negara ya. Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan. Dari 4 negara ini 3 hancur, 1 hampir hancur, yaitu Jordan. Tapi Nabi meminta keberkahan, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah untuk Syam kami. Negara yang paling diberkahi itu Nabi meminta secara eksplisit adalah wilayah Syam.
Sekarang porak-poranda Palestina itu seakan-akan betul, kok kapan pertolongan Allah itu datang? Ya Allah itu peduli atau tidak? Kalau menurut saya sih, kalau itu lintasan seketika itu lumrah, Pak. Karena kan kita mungkin karena efek kasihan melihat rakyat Palestina dibantai itu, Allah tinggal nurunin malaikat bala tentara, urusan selesai. Tapi boleh jadi di situ ada keberkahannya, justru berkah bagi rakyat Palestina. Jarak antara dunia dengan surga itu sangat tipis. Boleh jadi sekarang di dunia, besok sudah di penuh kenikmatan alam kubur sebelum masuk ke dalam surga. Tapi ada riwayat yang menjelaskan kalau sekarang mereka porak-poranda 4 negara ini, khususnya 3 negara ini, tapi Nabi mengatakan menjelang hari kiamat justru yang paling aman itu adalah wilayah Syam. Itu yang paling aman itu. Makanya saya kadang berpikir begini, kalau sekiranya Palestina tiba-tiba menang melawan Israel, jangan-jangan besok lusa kiamat. Jangan-jangan tanda betul kiamat itu sudah dekat. Ketika Nabi mengatakan orang Yahudi dikejar itu kan oleh orang-orang Muslim, kemudian dia bersembunyi di balik pohon gharqad. Kemudian pohon gharqad berkata kepada orang Islam, ini orang Yahudi bersembunyi di belakang. Faktanya pohon gharqad kan sekarang sedang ditanam oleh mereka. Dalam versi mereka, pohon gharqad ini yang akan menyelamatkan mereka. Artinya dalam keyakinan mereka pertumpahan darah besar itu akan terjadi di wilayah Syam itu. Tapi salahnya keyakinan mereka menganggap gharqad itu akan melindungi mereka. Tapi dalam perspektif kita umat Islam, justru gharqad itulah yang akan menipu mereka. Dianggap oleh mereka itu melindungi, padahal nanti gharqad yang akan bilang kepada umat Islam mereka berlindung di balik kami. Artinya nanti Syam itu adalah wilayah yang paling aman menjelang hari kiamat. Maka itu mungkin keberkahan ya, itu keberkahan. Jadi tidak ada nabi yang berdoa kepada Allah supaya Allah berikan keamanan untuk wilayah Syam, tapi yang ada itu adalah minta keberkahan. Wallahu a'lam. Ustaz, itu di Yerusalem itu supaya kalau dalam keadaan normal itu ya kita lihat itu enak juga. Ini Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa di atas, dindingnya itu kan dinding ratapan. Jadi nempel ketika orang umat Muslim sebagai ibadah, orang Yahudi juga ibadah di sini sambil jingkrak-jingkrak gitu. Terus di atasnya itu di bagian selatannya tuh ada gereja besar itu, ningnong juga. Jadi memang betapa indahnya gitu. Kehidupan beragama di Yerusalem Timur khususnya ya. Kalau dalam kondisi damai, Kalau dalam kondisi damai, tapi dalam kondisi perang, masyarakat Yahudi itu terprovokasi oleh negaranya gitu, oleh pemerintah. kayak ini Pak, saya baru baca sejarah tentang tembok ratapan. Tembok ratapan pun itu termasuk di antara pengeboran sejarah ternyata. Dulu tuh ternyata tembok ratapan itulah tempat Nabi itu mengaitkan Burak ketika Rasul perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Sebelum Rasul masuk ke Masjidil Aqsa, si Buraknya itu diikat di situ, di yang sekarang jadi tembok ratapan. Untuk menghilangkan sejarah bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah hak umat Islam, itu dikabulkan oleh orang-orang Zionis, dirubahlah menjadi tembok ratapan. Padahal itu sebetulnya tempat Rasul mengaitkan buruk, mengikat buruk itu sih. Ada kandangnya. Ada kandangnya. Itu Yahudi itu pintar merubah sejarah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Yang pertama, kalau tadi ada pernyataan bahwa seorang muslim bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bagaimana kalau seorang itu berdosa atas andil orang lain? Jadi mungkin kayak terpengaruh atau misalnya diajak-ajak misalnya, sehingga dia berbuat maksiat itu, ya ada gimana dia disuruh-suruh misalnya, atau dalam kondisi yang dia di luar kemampuan dia lah gitu ya. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kemarin sempat lihat di Instagram itu ada orang yang menikah karena mereka bernazar kalau Prabowo menang saya akan menikah gitu. Nah itu apakah ketika mereka tidak tidak melakukan atau mereka tidak boleh menikah kalau ternyata tidak menang gitu ya, kemudian kalau menikah berarti mereka harus harus melakukan kifarat dulu gitu ya, karena ya ada aja sih ya gitu ya, itu yang bernazar ya. Itu nazarnya wajar. Kemudian yang ketiga tentang waris ya, kalau kita lihat kan seolah-olah mindset waris itu wah kita dapat harta gitu ya, tidak tahu padahal banyak utang dan sebagainya gitu. Nah untuk menghindari hal ini, apakah semua orang harus betul-betul mencatat sejak awal atau bahkan mengumumkan kepada anggota keluarga kita punya utang ini loh, kita punya utang harta, punya utang saum misalnya. Karena kalau saya lihat di surat Al-Baqarah 180 tentang wasiat gitu kan, itu kan berwasiat juga ketika datang tanda-tanda maut ya, tapi kan kita juga tidak semua orang punya tanda-tanda ya. Jadi kapan harus berwasiat dengan menyampaikan saya punya utang ABCD gitu, kemudian punya utang saum atau punya nazar apa gitu, itu kan kalau tidak disampaikan ketika berwasiat jadi repot. Tapi masalahnya momen wasiat itu kapan gitu, karena juga apakah sejak ya kapanpun gitu, jangan menunggu ada tanda-tanda mau juga kita tidak tahu kapan. Nah itu ya, jadi yang terakhir bagaimana syarat mendapatkan hidayah. Kalau dikatakan hidayah adalah hak prerogatif Allah, kalau saya cari-cari tadi memang banyak berdoa dan sebagainya, tapi itu kan bagi kaum muslimin ya. Kalau misalnya yang orang kafir itu kan juga mereka tiba-tiba dapat hidayah itu mereka punya persyaratan apa gitu, sehingga bagi seseorang hidayah itu adzan itu menjadi wasilah masuk Islam. Di bagi yang lain kan adzan berkali-kali juga tidak menjadi apa-apa. Nah apakah bagi mereka juga ada sesuatu yang ini berbeda, kenapa dia bisa mendapat hidayah dengan hal yang mungkin sehari-hari mereka temui seperti itu? Jazakallah. Yang ketiga dulu ya, ada apa ya? Ada yang saya highlight tadi, karena berkaitan dengan Pak Haji aja tadi yang utang itu. Jadi kapan kita mencatat utang-utang kita ya? Kalau bisa kita berhutang langsung kita catat, karena kematian datang tiba-tiba. Nggak mungkin malaikat Israel datang, assalamualaikum, terus siap kajian terus al-hidayah tuh datang langsung cabut gitu, itu malaikat mau. Maka kalau bisa kita punya utang langsung catat, dan orang yang terdekat kita kalau bisa tahu. Nah tadi saya teringat ini, kalau kita melihat dalam Quran surat An-Nisa tentang bagi waris itu kan kalimat di ujung ayat tentang warisan itu ada kalimat ini, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bagi waris itu kepada ahli waris baru bisa dilakukan kalau sudah dua hal dilakukan, utang, yang kedua adalah wasiat. Wasiatnya wasiat harta ya, bukan wasiat besar, karena kalau wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Nah saya misalnya punya harta peninggalan, kalau nanti meninggal misalnya 1M misalnya. Nah tapi saya punya catatan utang, kemudian saya punya wasiat, kalau saya nanti meninggal kasih dia sekian juta misalnya. Nah sebelum harta yang saya tinggalkan ini dibagikan kepada ahli waris, yang pertama utang harus dibayarkan dulu. Ternyata utang saya 999 juta, sisa 1 juta, itu ahli waris. Itu tentu ingin nah tapi apa boleh buat, ahli waris nggak boleh ngambil dulu, harus tunaikan dulu kewajiban almarhum. Nah di sini baru ada celah nih, bagaimana ahli waris itu jangan sampai mengaburkan utang almarhum. Kalau mengaburkan sementara almarhum punya peninggalan, berarti ini ahli waris berdosa itu. Jadi waris itu bisa dilakukan pertama kalau hutang sudah dibayarkan, yang kedua wasiat sudah dibayarkan. Kalau wasiatnya lebih daripada 1/3 total harta, maka yang boleh dilakukan hanya 1/3, hanya maksimal. Karena wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Lebih daripada 1/3 yang wajib dilakukan hanya 1/3.
Itu pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hidayah yang nomor 4. Hidayah itu berasal dari kata hidayah dengan hadiah, itu asli katanya sama. Hadiah dengan hidayah itu, kalau hadiah itu kan pemberian seseorang kepada orang lain karena orang yang memberi itu ada respect kepada orang yang diberi. Kan tidak mungkin kita ngasih hadiah kepada seseorang tapi orang ini dikeheuleuh, Bapak kenapa ngasih hadiah ke saya? Karena kamu ngeselin saya, gitu kan? Kan nggak mungkin, gitu kan? Pasti kita ngasih hadiah itu karena kita ada rasa simpati kepada orang yang kita kasih hidayah, gitu kan? Nah, pun juga begitu. Kalau konteksnya kita adalah Muslim, kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, artinya Allah ingin condongkan hati kita kepada kebaikan, ya kita memang harus merajuk kepada Allah. Gimana supaya kita tuh disayang oleh Allah? Allah akan curahkan hidayah kepada kita. Cuma yang jadi masalah itu tadi, ini kalau misalnya non Muslim, kan non Muslim nggak punya amal soleh, kalaupun berbuat baik, tidak dianggap oleh Allah. Innalladzina kafaru a'malahum kasarab. Jadi bagaimana dia menagih simpati kepada Allah? Boleh jadi di antara bentuk hidayahnya itu adalah di antara bentuk Allah simpati kepada orang kafir itu boleh jadi karena doa kita yang Muslim. Umar itu kan tidak pernah meminta kepada Allah hidayah. Sebelum masuk Islam beliau adalah seorang yang yang sangat ditakuti. Mungkin ya dengan kekuatannya yang kuat banyak orang yang tersakiti oleh beliau. Tapi kan ada doa Nabi, Allah ma'azal Islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satunya masuknya kepada Islam satu di antara dua orang yang kau pilih, Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam, Umar atau Abu Jahal. Allah memilih Umar. Kenapa Rasul berdoa keduanya? Karena keduanya punya potensi kalau masuk Islam, Islam akan dapat manfaat dari keberadaan keduanya atau salah satu dari keduanya. Atau boleh jadi orang itu akan dapat hidayah pada dia non Muslim, Allah simpati kepada dia ketika dia tidak henti terus mencari jalan kebenaran. Kan ada orang kafir yang tidak mau tahu ya, bapak saya Kristen, saya Kristen. Tapi kan tidak sedikit juga orang kafir yang penasaran dengan agamanya benar atau tidak gitu. Hanya cari tahu, ujungnya malah masuk kepada Islam. Yang keempat, yang pertama mengenai nadar. Kalau 02 menang maka nikah, kalau 02 kalah berarti tidak. Itu percampuran antara politik dan cinta. Mungkin supaya tidak tegang, gitu kan. Akhirnya seperti itu. Ya kalau memang nadarnya demikian, Prabowo menang saya akan nikah, dan ternyata Prabowo menang, dia harus nikah. Nikah ya. Maka kalau tidak nikah ya kifarat harus ditunaikan gitu. Tapi kalau misalnya kebalikannya, saya akan nikah kalau Anies menang, Anies kalah, ya berarti tidak ada kewajiban menunaikan nikah. Makanya Pak Jun tidak perlu melakukan nazarnya karena pendukung tokohnya kalah. Ini tentang itu ya. Usah ambil dikit aja masalah. Saya punya utang, terus saya sudah berwasiat karena saya meninggalkan harta gitu ya. Sudah sampaikan amanah gitu. Sebelum dibagi bayar dulu utang bapak nanti ke semua orang itu. Nah, ketika tidak dibayarkan oleh warisnya, apakah ini terbebas? Saya terbebas dari dosa utang itu enggak? Sehingga dosanya berpindah kepada ahli waris yang sudah diberikan amanat. Sebetulnya gini Pak, sebetulnya kewajiban untuk, kan ada dua kondisi Pak ya. Ada dalam kondisi orang meninggal tidak meninggalkan harta, atau dalam kondisi meninggalkan harta. Kalau Bapak meninggalkan harta dan Bapak punya hutang, sebetulnya tanpa Bapak berpesan kepada ahli waris,
supaya membayarkan hutang dari harta peninggalan, itu sudah menjadi kewajiban ahli waris untuk membayarkan hutang tersebut dari peninggalan bapak sebelum itu dibagikan kepada ahli waris. Kalau tidak dibayarkan, apakah dosa yang punya hutang itu bisa berbeda sama ahli warisnya? Kalau saya berpendapat berbeda, karena bapak meninggalkan harta dan ahli waris tahu bahwasanya sebelum secara hukum ya sudah tahu bahwa sebelum harta ini diwaris dibagikan harus diutamakan bayar hutang dulu. Ketika tidak ditunaikan, ya berarti yang berdosa adalah ahli waris. Karena bapak ada keterangan kan Pak Ustadz, kalau perhitungan di akhirat nanti gitu, hitung-hitungan mengenai hutang-hutang ini, kalau dia tidak bayar hutang gitu ya, pahala dia dipindahkan sama kita gitu ya. Atau sebaliknya kalau dia tidak punya pahala amal baik, dosa kita timpakan juga sama dia gitu. Kata itu kalau menurut ada keterangan seperti itu ya, apa benar itu? Kalau itu mah kaitannya dengan berbuat zalim, sifatnya umum Pak. Zalim menyakiti gitu kan. Oh, bukan masalah utang hadis itu berkaitan dengan zalim. Ya. Nah, jadi kalau meninggalkan harta dan dan hutang itu tidak lebih banyak daripada hutang yang daripada warisan, artinya warisan lebih banyak. Kita meninggal sebenarnya tanpa kita berpesan kepada ahli waris supaya membayarkan hutang kita, ahli waris sudah punya kewajiban otomatis. Sebelum mendapatkan warisan itu harus dibayarkan dulu hutangnya. Karena redaksinya jelas ya, pribadi wasiyatin yusi biha utahin. Kemudian tadi yang pertama ya mengenai nazar, ini nazar politik ya harus ditunaikan apapun itu. Nazar kalau perempuan menang saya poligami harus dilakukan untuk harus dilakukan. Kalau ternyata aduh kamari mah salah ucap berarti harus bayar kifarat. Jangan diulangi ya Pak Gunawan. Kemudian yang kedua apa ya tadi? Jelaskan akhir. Oh ya. Kan prinsipnya gini kan, iman itu gini, ma'idha ra'aitu mungkaran, kalau engkau melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, kalau tidak sanggup maka dengan lisan, kalau tidak sanggup penolakan hati. Cuman masalahnya ini bukan hanya melihat kemungkaran tapi ajakan gitu. Orang ngeklap yuk gitu kan, mau bilang apa alim gitu kan, kira-kira itu ngajak gitu. Nah, ini berarti dia pengen gitu, berarti pun dapat dosa gitu. Tapi kalau menolak hati gak puasa, artinya orang yang mengajaknya disegani, ditakuti, ya, itu diucapkan juga tidak mungkin. Nah, hati menolak tapi dia ke bawah, nah kurangi seminimal mungkin untuk melakukannya. Misalnya cukup jaga di teras, tapi sebetulnya ada ungkapan yang lebih jelas, la maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu dalam rangka maksiat kepada Khaliq. Lebih baik putus pertemanan dengan teman ketika teman mengajak kepada kemaksiatan daripada kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih begitu. Cuman kalau memang dipaksa ujungnya adalah ancaman, ya apa boleh buat. Seperti kasusnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kan masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau disiksa. Siksaannya akan berhenti kalau dia mengucapkan kalimat kufur lagi. Dia nggak kuat dengan siksaan, akhirnya mengucapkan kalimat kufur. Tapi hatinya menolak untuk melakukan ucapan tersebut. Hanya kemudian meskipun demikian dia bimbang, ini saya jatuh kufur lagi atau tidak. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya disiksa nggak kuat dengan siksaan yang sangat besar, dan siksaan itu akan berhenti kalau aku mengucapkan kalimat kufur. Aku sebetulnya tidak puasa mengucapkan itu, tapi aku tidak kuat juga dengan tahanan dengan siksaan ini. Akhirnya aku mengucapkan, tapi hatiku menolak. Gitu. Maka kemudian turunlah firman Allah. Ketika ilaman ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu Rasul ketika ditanya itu Rasul diam. Diamnya Rasul ketika ditanya itu berarti sedang menunggu wahyu. Pak Gunawan ditanya diam berarti bingung.
Benar cicing gue, jangan dianggap lagi nunggu wahyu begitu. Itu bingung. Rasul ditanya, dia berarti nunggu wahyu, maka turun ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kayak tadi juga ya, dipaksa melakukan maksiat, kalau tidak ancamannya dibunuh, ya boleh buat. Menyelamatkan jiwa utama kita lakukan, tapi hati kita menolak. Salah satu lagi program yang tadi tentang utang. Jadi apakah menjadi tersirat kalau kita berutang sebaiknya tidak melebihi dari harta yang akan kita wariskan dia, karena mungkin pasien itu mengobati ahli waris gitu ya. Jadi kita harus itu maksudnya kita selesaikan satu bagian itu yang berutang lebih dari itu gitu, karena takutnya mereka jadi berantem terus ya akhirnya ketika mereka sudah melaksanakan mereka jadi berdosa, ya bukan dosa kita itu mungkin ya. Iya. Kalau niat kita tidak ingin membebani ahli waris, ya kalau bisa ketika kita berhutang ya seperempatnya harta yang akan kita tinggalkan. Artinya kan jatah ahli waris masih banyak. Jangan sampai malah lebih besar daripada sama sekali tidak ada peninggalan untuk ahli waris. Itu kan kasihan. Itu mengenai berhutang. Dan kalau bisa jangan menyengaja berhutang. Banyak orang yang suka menyengaja berhutang gitu. Ini sedikit Bu ya tentang arisan. Arisan itu kan sebetulnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ini arisan. Sisi positifnya nabung dipaksa gitu kan. Tapi sisi negatifnya utang dipaksa, oke. Saya sempat ikut arisan, sempat diajak arisan oleh kelompok pengajian. Saya mikir ya bapak-bapak arisan kemana lah gitu kan. Cuman ada satu pertanyaan begini, ini kalau saya sudah dapat tuh saya meninggal, kumaha coba. Sementara keluarga saya boleh jadi nggak tahu. Nah ketika itu ada satu peserta arisan yang memang kelebihan harta. Dia bilang kita arisan ini niatnya adalah supaya kita ada rutin pertemuan. Kalau salah satu ada yang meninggal setelah dapat, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau ada yang gitu, carilah kelompok arisan yang seperti itu. Kalau itu menjadi tanggung jawabnya, ada masalah. Dan berusaha mendapat arisan yang pertama. Kalau begitu. Kalau orang meninggal, Tanggung jawabnya. Dia bilang siapapun yang meninggal atau semuanya meninggal, cuma saya yang belum dapat. Udah saya ikhlaskan gitu. Nah kalau gitu nggak ada masalah gitu. Saya sampai sekarang baru dapat satu, itu pun saya keluar gitu kan dari grup arisan itu. Jadi ya itu arisan itu di satu sisi positifnya adalah dipaksa nabung, tapi di sisi lain dipaksa berhutang atau dengan penuh sadar berhutang yang boleh jadi belum ada kebutuhan. Gitu. Itu tentang arisan. Si Islam ini tuh ya. Jadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Ya. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan maupun pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot, sebab pohon gorkot adalah pohon orang Yahudi." Bukan gorkot yang melindungi ya, tapi gorkot yang melindungi ya. Ya, berarti gorkot yang melindungi. Ya berarti saya keliru. Jadi itu yang kemudian keyakinannya sama sampai sekarang. Versi kita bahwasanya gorkot yang akan melindungi mereka dengan keyakinan mereka, gorkot akan melindungi sampai sekarang kan ditumbuhi. Tapi kan pada akhirnya benda-benda mati yang lain akan melindungi juga. Artinya usaha gorkot untuk melindungi tidak ada gunanya. Tapi kan usaha dia namanya juga usaha. Baik, mungkin sekian dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.